Sahabat, Raja Infotainment dan pelopor jurnalistik Indonesia, Ilham Bintang. Ya, beliau adalah penerima penghargaan Persatuan Penulis Indonesia Satu Pena kategori Non-Fiction Award 2021 selanjutnya. Penghargaan ini diberikan kepada Sekretaris Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat ini karena jasanya dalam memberikan informasi dengan karya jurnalistiknya yang baik dan sesuai etika, dalam bentuk tulisan maupun televisi dan digital. Selain seorang wartawan, penulis kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan ini juga merupakan seorang penulis buku yang handal. Hal ini dibuktikan dengan karyanya yang berjudul Mengamati Daun-Daun Kecil Kehidupan yang diterbitkan di tahun 2007. Maka sahabat, mari kita dengarkan bersama sambutan dari Ilham Bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena yang dipimpin oleh Bung Nasir Tamara. Terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada saya sebagai penulis. Ini suatu kebanggaan tersendiri, tetapi lebih terutama bahwa yang menggembirakan Satu Pena memulai tradisi untuk memberi penghargaan kepada para penulis yang berbakat, para penulis yang memberi tonggak penting dalam sejarah kepenulisan, demi untuk mendorong gairah para penulis terus menekuni profesinya sebagai penulis. Saya diminta untuk menceritakan pengalaman menjadi penulis. Tentu saja saya harus mulai ketika masih masa kecil, masa bocah di Makassar. Jadi kami itu pada usia-usia yang sedang belajar membaca sudah dididik oleh orang tua untuk mengkonsumsi semua majalah maupun surat kabar yang beliau langganani. Jadi kemudian tiap sore kami dikumpulkan untuk mereview apa yang kami baca atau bacaan apa yang kami sudah kerjakan gitu. Satu kali saya masih ingat itu, satu sore dan sampai sekarang pengalaman itu berkesan sekali sama saya karena ketika saya diminta untuk membaca headline surat kabar, kalau tidak salah surat kabar sore harian Tegas, headline-nya yang berbunyi Bung Karno jatuh sakit. Saya menyodorkan pertanyaan, apa artinya jatuh sakit? Saya bilang, jatuh dulu baru sakit. Riuhlah sore itu dengan ketawa kakak-kakak yang menertawakan saya karena bilangnya membacanya jatuh dulu baru sakit. Tapi itu tertawaan itu mendorong saya untuk terus belajar, dan sejak itu memang saya memberi perhatian besar terhadap bacaan dan mendengar percakapan. Kebetulan ayah saya seorang penulis, wartawan, kakak saya juga demikian. Ayah saya bernama Haji Labintang dan abang saya bernama Senal Bintang. Jadi beliau lebih dulu lah menggeluti dunia pers, ya, dunia tulis menulis, dan dia punya networking bagus. Saya ingat ayah saya sering berkorespondensi dengan Iwan Simatupang. Bacaannya Utwi Tatang Sontani, Pramudia Anantatur, saya sudah menikmatinya pada umur-umur seperti itu, umur masih muda. Pengalaman itu kemudian meresap dalam diri saya, yang saya salurkan lagi kepada anak-anak saya kelak. Jadi setiap kali saya berangkat libur sama anak-anak di dalam negeri maupun luar negeri, saya kasih PR kepada mereka. Anda review perjalanan ini, kalian review perjalanan ini, yang terbagus nanti saya kasih hadiah. Kepada mereka saya ingatkan, ya, bahwa yang menjadi modal utama saya dalam mengarungi hidup, membesarkan kalian, menyekolahkan kalian sampai selesai, itu karena modal pertama-tama adalah kepandaian menulis.
Dan memang ternyata betul metodologi itu, anak-anak saya semuanya bisa menulis. Semua bisa menuangkan pikiran-pikirannya, dan itu artinya dia bisa ikut memberi kontribusi kepada publik. Ya, literasinya bisa mendidik masyarakat melalui literasi di bidangnya masing-masing. Anak saya dokter kandungan, spesialis kandungan, dia bahkan malah ahli bayi tabung, yang kalau dia menguraikan pekerjaannya itu, menguraikan hal-hal yang sangat ilmiah, itu dalam tulisannya itu dengan bahasa-bahasa yang sederhana dan populer, sehingga mudah dicerna gitu. Saya punya anak 4 orang, 3 laki-laki, 1 perempuan. Mereka sekolah berbeda jurusan. Yang pertama magister manajemen, tapi S1-nya komunikasi. Pada waktu masih kuliah, saya ajar dia untuk ikut berpolemik di Harian Kompas. Ada beberapa tulisannya. Anak ini memang berkali-kali ikut lomba berdebat di kampusnya. Anak saya yang kedua yang tadi disebut dokter kandungan. Anak yang ketiga lulusan ITB, manajemen sekolah bisnis manajemen ITB. Dia juga jago menulis. Filosofinya bisa terekspresikan dengan baik lewat tulisan-tulisannya. Anak saya yang keempat juga pintar menulis. Sekarang bekerja di Melbourne setelah menyelesaikan studi S2-nya. Semua bisa menulis, semua bisa menuangkan gagasan-gagasannya lewat tulisan yang bisa dimengerti oleh banyak orang. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat, dan terutama adik-adik yang di usianya di bawah usia saya mau coba memberikan pengalaman berharga yang terkait dengan situasi pandemi. Saya sungguh-sungguh menikmati ya hikmah dari dibalik pandemi virus corona di negeri kita. Saya sudah lebih setahun tidak berkantor. Tapi kemudian saya gunakan waktu saya untuk menulis setiap hari. Menulis komentar tiap hari. Tiap hari, dan ternyata dari balik kamar tidur saya bisa tetap menulis, tetap menyampaikan pikiran-pikiran kepada publik lewat tulisan-tulisan yang dimuat oleh berbagai media mainstream di Indonesia melalui tentu format digital. Apa yang kita bisa dapat dari menulis? Saya ingat setiap kali menulis, saya ingat sebuah puisi dari Pak Ramadan KH yang dulu dipasang besar-besar sebelum G30 SPKI. Judulnya Mega-Mega. Ada satu bait, satu larik yang mengesankan buat saya. Isinya, tiada kebahagiaan selain kebahagiaan selepas kerja. Itu yang saya peroleh setiap kali selesai menulis. Tiap kali selesai menulis, saya nikmati lagi itu perasaan bahagia. Tidak ada kebahagiaan selain kebahagiaan selepas kerja. Adik-adik, jangan takut menulis. Saya hampir 50 tahun menulis, sampai hari ini saya harus nyatakan tidak pernah sempurna tulisan saya. Setiap kali terbit ada saja yang tersisa, ada yang terlupa, dan ada yang tidak sesuai dengan sebenarnya dalam yang saya maui, pikiran yang saya maui. Jangan takut salah. Kepada yang baru-baru menulis, sering bertanya kepada saya, bagaimana caranya menulis? Anda menulis terus saja,
mulai saja menulis. Kalau belum mulai, bagaimana caranya menulis? Anda tentu bisa menulis asal mau. Bagaimana caranya supaya menulis baik? Banyak membaca tulisan. Saya ingatkan adik-adik, tidak pernah ada tulisan yang sempurna ya dari penulisnya. Seperti Picasso berkata, seorang penulis juga akan mengatakan tulisan yang bagus yang akan datang. Tulisan yang bagus yang akan datang. Yang lengkap akan datang. Yang komplit yang akan datang. Dan itulah yang mendorong kita terus menulis dan mencarinya. Dan saya kira itu tidak akan ketemu karena dunia berubah. Di masa digital, saya berseru kepada seluruh wartawan yang mengeluh, merasa seperti tercampakkan begitu surat kabarnya mati. Saya mengatakan kewartawanan tidak akan mengenal mati. Yang mati hanya platform media pers. Di zaman digital seperti ini, justru saya merasakan kita punya halaman seluas samudra. Tinggal Anda silakan mengetik, menuliskan pikirannya. Pikiran-pikiran Anda. Setiap hari. Silakan terus menulis. Tempat luas sekali media sosial yang ada sekarang ini memberi Anda akses yang luar biasa untuk Anda pakai melukis, menulis, dan lain sebagainya. Mengutarakan pikiran-pikiran Anda, pendapat-pendapat Anda, dan gagasan-gagasan Anda. Jangan khawatir menjadi penulis. Jangan khawatir. Tuhan tetap akan memberi rezeki bagi orang yang tulus menulis. Saya ingat pertama kali saya bekerja di Harian Angkatan Bersenjata, itu masih usia 21 tahun. Pekerjaan itu saya syukuri sampai kemudian saya berjanji bahwa tidak akan berhenti bekerja di Harian Angkatan Bersenjata kecuali dua hal. Yang pertama, karena saya diberhentikan, atau kedua, karena surat kabar itu tutup. Alhamdulillah, 22 tahun setelah saya bekerja, pada tahun 98, surat kabar itu tutup. Artinya itu juga saya syukuri. Karena Tuhan mengabulkan keinginan saya untuk setia sampai titik akhir di surat kabar itu. Harian Angkatan Bersenjata kayak sebuah tempat yang menempa saya, membentuk kepribadian saya. Untung nih, surat kabar itu tidak banyak iklannya, sehingga halamannya leluasa untuk kita gunakan berekspresi. Ruangannya sangat luas untuk kita gunakan mengungkapkan pendapat, ide, dan gagasan-gagasan melalui tulisan. Teman-teman dan terutama adik-adik yang lebih muda usianya dari saya ingin mengingatkan bahwa menulis, mengutarakan gagasan pikiran itu adalah bagian dari nikmat kemerdekaan yang kita peroleh melalui perjuangan para pendahulu kita, pejuang-pejuang bangsa kita. Kemerdekaan berpikir itu harus kita terus jaga, rawat, dan melindunginya. Saya kebetulan lahir dari keluarga yang lahir di Tanah Wajo. Tepatnya Kabupaten Wajo, nama ibu kotanya Sengkang. Situ tempat asal ayah dan ibu saya. Itu adalah daerah yang dikenal luas di masyarakat sebagai daerah masyarakat merdeka. Gapura di pintu gerbang kabupaten itu, isinya pun mengumandangkan kemerdekaan itu, Mardeka Towajo. Maksudnya apa? Orang Wajo itu orang merdeka. Satu-satunya presiden Indonesia yang pernah ke daerah itu, bahkan menginap 2 malam di Sengkang, itu adalah Presiden Jokowi. Saya sendiri pun setelah 50 tahun belum pernah sempat menginap di Sengkang atau Wajo. Balik
ke laptop. Jadi saya ingin berpesan bahwa menulis itu adalah satu kegairahan. Itu istilah Pak Rosian sebenarnya menjaga kita jangan sampai pikun. Itu merawat kesehatan jiwa dan raga sekaligus. Pak Rosian, guru saya, guru banyak wartawan, itu mewariskan teladan yang sangat bagus. Beliau wafat umur hampir 90 tahun. Tapi sungguh-sungguh dia wujudkan apa yang menjadi keinginannya sekian lama. Tidak berhenti menulis hingga ajal menjemput. Rosian itu menyelesaikan tulisannya pada hari persis dia mengalami gangguan jantung. Dibawa ke MMC. Saya mendapat kabar dari Bung Indro, seorang komedian yang luar biasa, sahabat saya, yang menelpon bahwa Pak Rosian, apakah Bang Ilham tahu Pak Rosian masuk sakit? Tidak. Apakah Bang Ilham tahu Pak Rosian ada sekarang di rumah sakit MMC? Tidak. Beliau ada sekarang sedang dibawa dengan bed rumah sakit. Saya minta tolong Pak Indro, Bang Indro, bisa bantu nggak? Saya bisa bicara dengan keluarganya Pak Rosian. Dan dia bergegas mencari keluarga Pak Rosian, tapi yang menerima telepon itu dan bicara sama saya adalah Pak Rosian sendiri. Dia kalimat pertamanya ini semoga menjadi inspirasi buat para penulis. Yang dia tanya tulisan untuk kolomnya yang akan terbit di tabloid Cek dan Dicek. Saya mengatakan, udah Pak, sudah sampai Pak Rosian, sudah diperiksa, sudah bisa dikasih pengantar tidak? Pengantar apa? Bahwa itu adalah tulisan terakhir saya. Wah, kalau itu saya nggak berani Pak Rosian. Loh, itu memang tulisan terakhir saya, kata Pak Rosian. Saya nggak mau. Apa yang menyebabkan Pak Rosian mengatakan begitu? Karena saya sakit jantung, Pak. Bapak sedang di rumah sakit, sudah dalam perawatan dokter, insya Allah segera sembuh. Tapi faktanya kemudian itu memang menjadi tulisan terakhirnya. Tambahan cerita tentang Pak Rosian, tokoh inspiring buat seluruh masyarakat seluruh wartawan Indonesia kira ya. Beliau itu meninggal setelah 6 bulan Ibu Suraidah meninggal, istrinya. Dan periode 6 bulan itu dia gunakan untuk menulis, dan dari tangannya lahir 3 novel, 3 buku dalam rentang waktu 6 bulan. Saya menyebut Pak Rosian karena memang beliau salah satu idola saya. Beliau guru saya, sekaligus sahabat kental saya, karena beliau yang sangat intens berkomunikasi dengan saya dalam berbagai situasi. Pak Rosian itu menjadi kolumnis di tabloid Cek dan Dicek selama hampir 20 tahun. Saya kira dari sekian banyak media yang pernah beliau menjadi kolumnis, dari tahun pertama beliau menjadi wartawan di zaman revolusi, di tempat kami lah, di tabloid Cek Dicek itulah yang beliau paling lama, sampai 20 tahun. Tidak pernah jeda mengisi kolomnya Halo Selebriti sekali sepekan. Saya juga menulis sekali sepekan di kolom komentar. Tetapi saya kalah pada keteraturan Pak Rosian. Pak Rosian tidak pernah jeda, saya berkali-kali jeda. Nah, kawan-kawan, terutama adik-adik para penulis, saya mengingatkan, rawat bakat Anda sebagai penulis. Rawat dan wariskan skill, kemampuan Anda menulis kepada anak-anak dan cucu-cucu, supaya kelak ada yang mencatat, ya, ada yang mendokumentasikan
seluruh peristiwa yang terjadi di negeri ini dan belajar dari pengamatan-pengamatan kita, dari pandangan-pandangan para penulis, sehingga Indonesia ke depan akan lebih baik. Lebih baik, Indonesia yang ideal seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Terakhir, saya menitip pesan kepada Pak Nasir Tamara, khususnya kepada para pengurus Satu Pena. Tradisi ini harus dijaga, terus melombakan, terus memberi penghargaan kepada para penulis. Karena memberi penghargaan kepada para penulis atau menyelenggarakan lomba penulis itu adalah sarana untuk terus-menerus menguji para penulis, terus-menerus merawat bakat-bakat penulis kita. Dan itu salah satu cara untuk ikut memberi kontribusi pada pembangunan bangsa, perbaikan akhlak bangsa, supaya kelak betul-betul menjadi bangsa yang unggul di dunia seperti sejak lama dicita-citakan oleh para pendiri bangsa kita. Para pendiri bangsa kita itu, adik-adik, adalah para penulis. Para penulis. Penulis bagus. Gagasan-gagasannya luar biasa. Dan mereka membuktikan di kemudian hari tanpa bersenjata. Mereka akhirnya bisa memproklamasikan Indonesia, memerdekakan bangsa ini dari para penjajah, hanya dengan tulisan, hanya dengan pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan monumental dari tulisan-tulisan mereka. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.